Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mengalami banyak sekali penderitaan di dalam pelayanannya. Ia mengalami berbagai pencobaan dan rintangan di dalam sepanjang hidupnya. Seharusnya ia hidup di dalam stres yang berlarut-larut, tetapi tidak terjadi demikian ternyata, saudara. Ia hidup di dalam tekanan, tetapi di dalam kondisi hati yang penuh dengan sukacita. Nah, dalam khotbah manajemen stres bagian kedua hari ini, kita akan belajar dari tokoh yang satu ini. Dan berikut ini adalah beberapa rahasia kehidupan Paulus yang membuat dia merasa nyaman dengan kehidupannya. Yang pertama, Paulus meyakini tentang keselamatan atas dirinya. Ia berkata seperti ini, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia." 2 Korintus pasal 5 ayat ke-8 dia berkata, "Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Saudara sekalian, kepastian keselamatan adalah sangat-sangat penting. Kita tidak butuh yang disebut semoga, mudah-mudahan, atau sekedar sebuah harapan, apalagi harapan yang tidak pasti. Kita butuh kepastian dalam hal ini, bukan sesuatu yang bersifat semoga, mudah-mudahan, harapan yang tidak pasti, apalagi tidak memberikan harapan sedikit pun. Sebab mati adalah kepastian. Setiap orang pasti akan mendapatkan gilirannya. Itu sebabnya seseorang mesti mendapatkan kepastian keselamatan sepasti dia akan mati. Jika tidak, maka ia akan mengalami stres yang luar biasa setiap saat memikirkan tentang kesudahan hidupnya di bumi ini. Kemanakah seseorang akan pergi setelah meninggal adalah pertanyaan yang sangat mengganggu bagi banyak orang lain dan menimbulkan stres yang besar bagi banyak orang. Apalagi bagi orang yang sudah cukup berumur, sakit-sakitan, dan banyak berbuat dosa pula. Itu sebabnya ada sekelompok orang yang disebut sebagai orang yang menderita thanatofobia. Orang yang mengalami ketakutan terhadap kematian secara berlebihan. Saya pikir kaisar pertama dari Cina, Qin Shi Huang, yang lahir di tahun 259 sebelum Masehi dan meninggal di tahun 210 sebelum Masehi, adalah seorang penderita thanatofobia. Kaisar ini adalah kaisar yang besar sebetulnya. Dia yang menyatukan Cina setelah mengalahkan 6 negara. Yang membangun tembok Cina yang sangat megah sampai hari ini. Dia juga yang membuat mausoleum, sebuah komplek pekuburan raksasa yang bisa disaksikan sampai hari ini. Saudara, karena begitu takut akan kematian, ia memerintahkan kepada ilmuwan pada waktu itu untuk membuat sebuah ramuan keabadian. Ada 2 orang ahli kimia yang mengaku tidak sanggup membuat ramuan itu. Akibatnya, dia mengubur hidup-hidup 460 orang cendekiawan. Lantas ada seorang tabib bernama Zhu yang mengklaim mampu menemukan ramuan. Dan dia meminta syarat ada 6.000 orang muda, laki dan perempuan, yang akan dibawa untuk mencari ramuan ini. Nah, konon Zhu membawa 6.000 orang muda ini pergi ke Jepang dan tidak kembali lagi kepada kaisar. Kaisar yang takut dengan kematian terus mencari cara untuk menemukan ramuan. Saudara, dia memanggil lagi ahli kimia untuk mencari dan menemukan obat.
Dia meminum ramuan yang dibuat oleh tabibnya berupa merkuri, dan ia mati keracunan di usia yang sangat muda, 49 tahun. Sebelum menjadi kaisar, Chen Huang bahkan sudah membuat komplek pekuburan yang konon dibangun selama 30 tahun menggunakan tenaga budak yang banyak. Konon pada waktu penguburan sang kaisar ada 700.000 budak yang bekerja mempersiapkan pekuburan itu. Dan kemudian para budak itu dipaksa untuk dikurung dan mati bersama-sama di dalam komplek pekuburan itu. Sungguh tragis. Kaisar ini membayangkan mempunyai dinasti yang akan bertahan sampai 10.000 keturunan. Tapi sayang, setelah kematiannya, tidak sampai 3 tahun, kekaisarannya hancur berantakan. Saudara-saudara, kematian bukan hanya sesuatu yang mengerikan bagi kaisar pertama Cina. Ada begitu banyak orang di dunia ini mengalami kondisi yang lebih kurang sama. Tidak terbayang betapa stresnya seseorang yang kehilangan mobil, saudara sekalian. Mobil satu-satunya yang diperjuangkan dengan sedemikian rupa. Tapi stres itu akan berkurang jauh lebih banyak apabila ternyata mobil yang hilang itu tercover oleh asuransi. Terus kalian, kalau mau terbebas dari stres untuk urusan yang satu ini, yaitu tentang kematian, saudara harus mempunyai asuransi yang betul-betul valid. Asuransi yang betul-betul memberikan jaminan. Bukan asuransi abal-abal, bukan asuransi kaleng-kaleng. Kemana Paulus akan pergi? Tidak ada sedikit pun keraguan. Dia berkata, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Sekalipun dulu dia adalah seorang pendosa, pembunuh, penganiaya umat Kristen. Ia yakin dia telah diselamatkan bukan karena kemampuan dia melakukan hukum-hukum Taurat. Bahkan dia katakan tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan bagi Paulus adalah 100% pemberian Allah. Saudara-saudara sekalian, kematian adalah pemicu stres yang terbesar dan seharusnya tidak lagi mengganggu orang Kristen yang telah sungguh-sungguh beriman dan lahir baru. Mengapa? Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan kata Tuhan Yesus. Jangan stres. Percayalah kepada Allah. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dia ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita-kita. Dia akan datang kembali pula. Untuk apa? Untuk membawa kita ke sana. Dia katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Nah, itulah surga, saudara. Tinggal bersama dengan Tuhan, itu surga. Dipisahkan dari Tuhan, itulah neraka. Surga ini bukan tempat sembarangan. Tidak seorang pun yang bisa ke sana. Ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 7 ayat 33-34. Yohanes 13 ayat 33. Kalau manusia tidak bisa pergi ke surga, itu berarti saya, saudara sekalian, tidak bisa pergi ke surga. Dan orang lain yang sama-sama tidak bisa pergi ke surga, siapapun dia, nabikah, rasulkah, kaisarkah, tidak mungkin bisa membawa kita pergi ke sana. Karena kita manusia tidak mungkin bisa pergi ke sana. Itu sudah diucapkan oleh Yesus. Jadi kalau saudara dan saya hendak pergi ke surga, jaminannya adalah carilah satu pribadi yang memang berasal dari sana. Yesus berkata,
Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari bumi ini, aku bukan dari bumi ini. Di bagian lain dia berkata, akulah roti yang turun dari surga. Yesus, juru selamat. Satu-satunya yang dari surga. Ada orang mengatakan, semua orang ingin pergi ke surga. Tapi satu-satunya yang dari surga datang ke bumi adalah Yesus. Yesuslah juru selamat itu. Jika saudara datang pada dia dengan cara yang benar, pasti diselamatkan. Jika kita telah diselamatkan oleh Tuhan, saat kematian tiba, adalah seperti kegirangan yang dialami oleh seorang bocah pelajar ketika mendengar lonceng sekolah berbunyi. Masih ingat itu? Ketika lonceng sekolah berbunyi, kita girang bukan main. Pulang. Rahasia kehidupan Paulus yang juga akan membuat kita terbebas dari stres adalah kedua, hidup di dalam harapan yang pasti. Dia berkata seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di dalam hal ini, Paulus tidak memiliki sedikit pun keraguan atas harapan, yaitu bahwa penderitaan-penderitaan yang dia alami akan mendapatkan imbalan, yaitu kemuliaan kekal yang melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Ini penting, saudara. Menaruh harapan pada hal yang tidak pasti adalah harapan yang semu. Paulus menyatakan bahwa dia sedang menuju kepada pengharapan yang kekal itu. Pengharapan itu sangat-sangat penting. Ibrani 16 berkata, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah api yang membuat hidup ini tetap menyala. Kehilangan harapan, kehilangan gairah hidup. Tidak ada harapan adalah saudara kandung dari putus asa. Secara empiris kekuatan harapan telah dibuktikan oleh Viktor Frankl manakala ia dimasukkan dalam kamp konsentrasi di zaman Hitler. Di dalam bukunya Man Search for Meaning, dia berkata bahwa dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun, kondisi penuh dengan penderitaan, satu-satunya yang membuat orang dapat bertahan adalah harapan. Orang-orang yang sakit ketika dokter menyatakan give up, angkat tangan. Orang itu tidak punya harapan, dia akan cepat mati. Tidak punya harapan membuat hidup begitu stres. Ketiadaan harapan membuat hidup menjadi sangat-sangat tertekan, stres. Harapan itu sangat penting, saudara. Jangan pernah putus harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Datang pada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Nantikan Dia. Itu harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu tidak ada harapan, ketegangan, kekhawatiran, dan putus asa akan menghampiri hidup saudara. Rahasia kehidupan Paulus yang ketiga adalah dia menerima kenyataan hidup ini. Dia berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir dia, kami semakin merosot. Ini adalah pernyataan secara tegas bahwa Paulus dapat menerima kenyataan tubuhnya makin lemah. Sebab jika ia tidak dapat menerima kenyataan kondisinya semakin hari semakin lemah, semakin lesu, dan semakin sakit, maka dia akan mengalami tawar hati dan mengalami stres yang berkepanjangan. Banyak orang mengalami stres karena menyadari terjadinya perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya seiring bertambahnya umur. Dan pengalaman dari banyak orang menyatakan bahwa salah satu penyumbang stres yang besar adalah
ketidakmampuan menerima fakta yang tidak bisa diubah. Banyak orang stres karena wajahnya mulai muncul keriput, mulai muncul kantong mata, rambut mulai rontok. Wanita-wanita mulai mengalami gejala menopause dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, jika saudara ingin terbebas dari stres di dalam konteks ini, sadarilah satu fakta bahwa manusia tidak akan selama-lamanya di muka bumi ini. Kita bukanlah warga permanen dari bumi ini. Satu saat kita akan pergi. Ini hanya soal waktu dan cara. Seorang Khairil Anwar, di dalam puisinya dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi nyatanya dia meninggal di usia yang sangat muda, 27 tahun. Silakan bermimpi untuk memiliki umur yang panjang. Dan berupayalah sekuat tenaga untuk meraih umur yang panjang itu. Toh Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3, dikatakan manusia akan hidup sampai 120 tahun. Seorang ilmuwan bernama Leonard Haifley dari University of California, setelah melakukan penelitian, menyatakan bahwa sel manusia akan bertahan sampai 120 tahun. Dan teori ini telah diuji oleh ahli yang lain dan ternyata memang seperti itu. Akan tetapi saudara, semua manusia tidak mungkin bisa menolak kodrat alam bahwa kita akan mengalami kematian. Kehidupan adalah proses dari kematian. Karena itu, kalau ada masalah dengan kesehatan yang di luar kendali kita, itu wajar sebetulnya. Apalagi dengan bertambahnya umur. Penyakit bermunculan. Ini tidak baik, itu tidak sehat. Di sini lemah, di situ goyah. Lutut mulai tidak kuat, gigi ngilu, sendi-sendi, jantung tidak normal, tensi berubah-berubah, gula di dalam darah menumpuk, banyak lagi. Dan itu menimbulkan stres bagi banyak orang. Kita tidak bisa menolak kematian, saudara. Maka kalau masalah kesehatan yang di luar kendali kita, itu wajar. Lagi pula Allah memanggil kita melalui pintu kematian. Dan kematian selalu terkait dengan fungsi faal tubuh yang tidak optimal lagi. Kenapa orang mati? Karena tubuhnya, anggota tubuh vital tidak bisa berfungsi lagi dengan maksimal. Orang yang sakit ataupun orang yang mengalami kecelakaan, pasti karena fungsi tubuhnya yang penting sudah tidak berfungsi lagi. Jangan mengira orang yang mati dalam tidur, mati yang enak, itu serangan jantung, saudara. Intinya, kalau umur kita cukup panjang, kita akan makin tua. Dan makin tua artinya makin hari makin lemah. Semakin merosot. Baik secara perlahan-lahan ataupun drastis. Dan akhirnya mati. Jika virus corona tidak membunuh kita, pasti ada sesuatu yang lain yang akan membuat kita tidak berdaya. Kalaupun kita mendapatkan kesembuhan secara ajaib, tapi jangan lupa saudara, mujizat tidak terjadi sepanjang hari dan dalam sepanjang kehidupan kita. Satu saat akan berlalu juga kehidupan kita. Kalau begitu, sebaiknya kita tidak perlu stres terhadap sebuah proses yang puncaknya sampai pada panggilan surgawi yang menyenangkan itu. Apalagi mengalami stres untuk hal-hal yang sifatnya normal, alamiah. Seperti rambut rontok, muka keriput, munculnya kantong mata, menopause di usia yang sudah parubaya. Itu normal, saudara. Kecuali saudara mengalami gejala menopause di umur 25 ataupun rambut rontok dengan hebat di umur 25. Ya, itu masih beralasan untuk tegang, saudara. Lagi pula kata ahli, kalau sudah sampai waktunya
tidak juga mengalami menopause, itu justru bermasalah. Artinya saudara, kalau memang sudah waktunya, mari belajar menerima kenyataan hidup ini. Seperti yang Paulus katakan tadi. Mengapa kita tidak perlu stres menghadapi situasi ini? Pertama, karena itu hal yang normal. Pasti akan terjadi. Sejauh bisa dicegah, cegahlah. Kalau bisa diterapi, terapilah. Tapi sadari semua itu temporel, sementara. Yang kedua, gejala-gejala menurunnya fungsi tubuh kita. Kalau itu memicu stres dalam hidup kita, justru akan menimbulkan reaksi berantai yang akan membuat kehidupan menjadi lebih buruk. Bahkan membuat ketakutan menjadi kenyataan. Stres itu memang jahat, saudara. Saudara bayangkan, sesuatu faktor luar menyebabkan kita mengalami gangguan dalam pikiran kita dan kemudian menghasilkan hormon stres. Dan pada waktu kita stres, kita menjadi tidak bisa tidur. Saudara ya, belakangan ini banyak orang mengalami kesulitan tidur. Dan jangan lupa, tidak bisa tidur itu sendiri memicu stres lebih lanjut lagi, saudara. Jadi akhirnya menghasilkan lingkaran setan dan stres berlipat-lipat ganda. Ada orang yang takut mati, ada orang yang tidak takut mati. Yang takut mati akan mengalami stres yang jauh lebih besar. Saudara, orang yang takut mati akan mati juga. Yang tidak takut mati akan mati juga. Tetapi ketahuilah, orang yang takut mati akan mati lebih duluan. Jika saudara merasa, wah hidup sudah mulai berumur, jika saudara merasa hidup mulai tua, usahakanlah supaya tetap bersuka cita. Saya tahu ini tidak gampang. Terimalah fakta itu. Badan lemah, penuh dengan kekurangan fisik ini. Usahakan milikilah kegirangan dalam hidup ini. Terima fakta itu. Buanglah stres. Sebab stres yang terjadi karena faktor ini justru akan mempercepat penuaan. Dan bahkan bukan hanya menyebabkan penuaan dini, stres juga menyebabkan orang cepat mati. Menurut makalah WebMD, ada 10 penyakit yang akan ditimbulkan oleh stres. Urutan nomor 9 adalah mempercepat penuaan. Dan yang terakhir, urutan 10 adalah kematian dini. Jadi kalau merasa lemah tubuh, merasa sudah tua, itu membuat saudara menjadi stres, saudara akan lebih cepat tua lagi. Kalau saudara merasa sudah tua, wah ini sudah akan mati ini, saudara akan lebih cepat mati lagi karena stres itu. Perhatikan syarat Paulus. Dia katakan dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini tidak berarti dia mengabaikan kesehatan. Ini tidak berarti dia mengabaikan kesejahteraan dirinya di usia lanjut. Tidak sama sekali. Itu sebabnya dia terus bekerja untuk mencukupkan biaya hidup dirinya dan kawan-kawan sepelayanannya. Itu juga sebabnya dia berpesan kepada Timotius untuk membawakan jubahnya yang ditinggalkan di rumah Karpus. Karena dia butuh itu untuk menghangatkan tubuhnya yang sakit-sakitan. Jadi yang Paulus maksudkan di sini adalah hal-hal yang kelihatan, soal fisiknya, soal kebutuhannya, dan lain sebagainya, itu bukanlah sesuatu yang akan membuat hidupnya menjadi kiamat. Dia mengalami kekurangan, dia mengalami kesakitan, dan dia anggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Dia tidak menghadapinya dengan paranoid dengan kondisi tubuhnya. Artinya kondisi tubuhnya tidak membuat dia mengalami paranoid. Bahasa gaulnya, dia tidak mengalami parno. Memang semakin bertambah umur, semakin banyak hal yang berubah.
semakin banyak penyakit, kurang ini, kurang itu, lemah ini dan sebagainya. Dan jika semua itu dihadapi dengan paranoid, maka stres akan bermunculan dan akan membuat kehidupan lebih sulit lagi. Dalam konteks ini, saya pikir doa dari Reinhard Niebuhr sangat berarti bagi kita. Dia berkata, Tuhan beri saya kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Berikan saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Rahasia kehidupan Paulus yang keempat, yang berfaedah bagi kita untuk mengatasi stres dalam hidup ini adalah Paulus mengubah fokus hidupnya. Manusia lahiriah Paulus semakin merosot. Ia mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Di penjara, disesah. Tetapi ia tidak tawar hati. Malah dia semakin rindu untuk bertemu dengan Yesus. Dia katakan dia tidak lagi memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan, yang sedang dia perjuangkan sekarang ini adalah sesuatu yang kekal. Walaupun tubuhnya makin lemah, dia katakan manusia batiniahnya diperbaharui dari sehari ke sehari. Perhatikanlah bagaimana cara Paulus menghadapi perubahan dalam hidupnya. Selain dia tidak mengalami parno dengan realita yang ada, ia disibukkan dengan hal-hal yang bernilai kekal. Ini otomatis akan mengurangi konsentrasinya terhadap tekanan-tekanan hidup sehari-hari yang melelahkan. Sayangnya, mayoritas orang Kristen tidak terlalu memperhatikan akan hal ini. Termasuk jemaat-jemaat yang sudah senior dari segi usia. Saudara sekalian, jika kita mengasumsikan bahwa hidup manusia itu 80 tahun, 0 sampai 80 tahun. Jika dilipat 2, berarti babak pertama dari 0 sampai 40. Dan babak kedua adalah 40 sampai 80. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah memasuki lipatan kedua, babak kedua, seharusnya orientasi kita sudah mulai berubah. Dari 0 sampai 40, itulah kesempatan bagi kita untuk meraih sesuatu, mengerjakan yang terbaik di muka bumi ini. Orientasinya adalah horizontal. Tapi begitu kita memasuki babak kedua, seharusnya orientasi kita setelah ke atas kepada Tuhan secara vertikal. Kita masih punya 40 tahun lagi. Jika umur sampai 80, bagaimana kalau hanya sampai 50? Itu berarti tinggal 10 lagi. Kalau hanya 45, maka tinggal 5 tahun lagi. Apa yang harus dipersiapkan? Di bumi ini ketika kita ingin pergi ke satu tempat, kita mempersiapkan segala sesuatu. Makin jauh kita pergi, makin banyak persiapan. Makin lama kita pergi, makin lebih banyak persiapan. Bahkan ibu-ibu pergi ke pasar pun penuh dengan persiapan. Tetapi orang Kristen seringkali melalaikan perkara ini. Tidak mempersiapkan dengan baik hari untuk berjumpa dengan Kristus. Umur sudah tua pun kita masih terlalu asik untuk urusan-urusan di dunia ini. Saya rasa itu jugalah yang menyebabkan stres kita tidak berkesudahan. Di dalam status media sosial saya selalu terpampang tulisan, makin dekat surga, seharusnya makin dekat dengan Allah. Semoga ini menginspirasi saudara sekalian. Jadi saudara sekalian,
Jika saudara-saudara ingin mempunyai kehidupan yang tidak dirongrong oleh stres, yang menyesakkan, yang membuat hidup ini tidak berkualitas, ikutilah petunjuk yang dialami oleh Paulus. Dia telah yakin dengan keselamatannya. Keyakinan tentang keselamatan telah mereduksi stres kemana akan pergi setelah kematian. Paulus mempunyai harapan yang kokoh. Ingat baik, harapan adalah motor dari kehidupan ini. Api yang membuat hidup ini menjadi menyala. Dan harapan itu bisa diraih dalam Yesus Tuhan. Ketika Paulus menerima realita yang terjadi di dalam hidupnya, menerima dengan legowo. Dan yang terakhir, Paulus mengubah orientasi hidupnya. Bukan lagi mementingkan, memfokuskan hidupnya untuk perkara-perkara makan, minum, urusan sehari-hari, tapi lebih kepada surga, kepada perkara kekekalan. Itulah fokus hidupnya. Semoga Tuhan menolong kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami baca dan meyakinkan kami. Kami bersyukur di dalam Alkitab ada begitu banyak petunjuk yang diberikan kepada kami agar terhindar dari begitu banyak tekanan yang merusak kualitas dari kehidupan banyak orang. Mampukan kami menangkap pesan ini dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam Yesus Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mengalami stres, tertekan jiwanya. Berikanlah damai sejahtera-Mu turun atas orang-orang yang tertekan. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.